Selamat datang di podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan. Hai, halo. Waktunya kamu simak podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan yang hari ini dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here Right Now 2, Generation Gender. Dan pada episode ketiga kali ini kita akan ngobrolin tema inklusivitas, kita semua sama, kita semua dihargai. Bersama saya Deborah Tania. Nah, jika kita berbicara soal kesetaraan gender, ini merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan juga bebas menentukan pilihan hidup itu tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki. Para perempuan pun pada hakikatnya mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Sayangnya sampai saat ini perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi adanya paradigma bahwa peran perempuan hanya sebatas kerja di dapur, di sumur, urus rumah tangga, urus keluarga, urus anak-anak, seperti itu. Belum lagi perempuan kerap menghadapi permasalahan lain seperti ketimpangan relasi kuasa, keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Perempuan juga menjadi korban sunat perempuan hingga ada yang dinikahkan di usia dini. Selain itu, perempuan penyandang disabilitas hingga saat ini juga masih mendapatkan perlakuan yang tidak adil, seperti stigma dan juga diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Idealnya, perempuan disabilitas maupun non-disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang setara dengan gender lainnya. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang kesetaraan gender dengan tema inklusivitas, kita semua sama, kita semua dihargai. Bersama narasumber kita yang sudah terhubung secara daring, saya akan menyapa terlebih dahulu ada Kak Rere Al-Ansor sebagai Ketua Persatuan Transpuan Sumatera Utara, Petrasu. Halo, selamat pagi Kak Rere. Halo, selamat pagi. Ya, apa kabar Kak? Aku baik. Syukur aku baik. Ya, mantap. Lagi di mana nih Kak? Ini aku lagi di tempat tongkrongan. Tongkrongan Nyari kami, bukan subuh. ya? Bukan. Ada lagunya loh Kak. Nah, Oh, ada. selanjutnya saya juga ingin menyapa Wilhelmina Ice. Ini sebagai anggota organisasi disabilitas Labuan Bajo San kita. Dia juga seorang pelajar ya, disabilitas. Halo Ice. Ya, halo Kak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik Kak. Iya, mantap, luar biasa. Kamu lagi di rumah ya? Di kos Kak. Oh, kamu ngekos? Iya, sama kakak ada 2 orang di sini. Oh, oke, baiklah. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng Kak Rere dan juga Ice tentang tema yang tadi sudah kita sampaikan ya. Kita semua sama, kita semua dihargai. Nah, berbicara kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan nih Kak Rere, apa sih yang mau Kak Rere sampaikan terkait kesetaraan gender? Oke, terima kasih buat Kak. Aku panggilnya Kak Deborah aja ya. Boleh Kak. Oke, menyambut menyambut rangkaian 16 hari KTP sebelum nanti kita di 12 Desember, di Desember, tepatnya tanggal 10 kita menyambut Hari Hak Asasi Manusia ya. Apa yang mau disampaikan terkait tentang kesetaraan gender tentunya sebagai organisasi yang bergerak dalam isu HAM begitu ya, dan juga menjadi sekutu dalam gerakan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak sebagai manusia dan sebagai perempuan seperti di Indonesia gitu ya. Yang ingin aku sampaikan tentunya kesetaraan gender di Indonesia, nilai kesetaraan gender di Indonesia ini masih sangat minim seperti itu. Masih sangat kecil sekali angkanya yang bisa kita lihat. Namun aku juga tidak menutup mata untuk bahwasannya ternyata kesetaraan gender juga akhirnya sudah mulai terlihat walaupun dari range 1-1% begitu ya, masih sekitar 5% yang terlihat bahwasannya di dalam beberapa sektor tentunya kelihatan tuh bahwasannya perempuan juga bisa mengambil peran sebagai pemimpin dan lain-lain. Contohnya kita bisa lihat di DPR sendiri gitu ya,
ada sosok seorang perempuan yang menjadi ketua DPR RI begitu, dan juga kita sadar bahwasannya mantan Presiden Republik Indonesia juga pernah diduduki oleh seorang perempuan seperti itu. Namun hal itu tidak menjadi sebuah kepuasan gitu ya bagi kita untuk memperjuangkan kesetaraan gender untuk untuk teman-teman perempuan seperti itu, karena perempuan seringkali dikerapkan dengan nilai-nilai sosial gitu, dan juga sering sekali dikerapkan dengan faktor kemiskinan begitu. Contohnya adalah seperti di sebuah keluarga yang akhirnya karena ada nilai faktor kemiskinan membuat sebuah keputusan untuk menikahkan anaknya yang perempuan lebih dini di usia yang seharusnya belum bisa menikah begitu, belum bisa memilih begitu. Berikutnya adalah kita juga kalau dalam sektor pekerjaan kita bisa lihat ketimpangan gaji antara perempuan dan laki-laki kita bisa lihat, dan bahkan juga posisi-posisi juga kita bisa lihat bahwasannya perempuan juga tidak banyak yang akhirnya mendapatkan posisi yang strategis seperti itu, hanya dijadikan sebagai pelengkap sebenarnya dalam sebuah perusahaan. Jadi poin yang ingin aku sampaikan untuk kesetaraan gender sebenarnya masih sangat panjang untuk diperjuangkan dan masih sangat panjang untuk kita advokasi di berbagai lintas sektor bahkan di Indonesia ini, agar kesetaraan gender ini bisa menjadi sebuah nilai yang dipegang oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya ada pada sebuah kelompok-kelompok yang menganggap nilai ini menjadi benar seperti itu. Nah, harapanku juga kita bisa akhirnya menciptakan kesetaraan gender dari ruang lingkup yang paling kecil, yaitu dari ruang lingkup keluarga seperti itu. Nah, sebagai orang yang paham, sebagai orang yang sudah terkapasitasi, tentunya aku ingin mengajak kepada kita semua untuk menciptakan kesetaraan gender yang sangat inklusif, yang sangat setara tentunya antara peran-peran gender yang ada di sekitaran kita. Itu saja, terima kasih. Nah, kalau kita berbicara tentang kesetaraan gender nih, sebagian masyarakat kita masih perlu yang namanya edukasi ya Kak, pemahaman supaya benar-benar mengerti makna dari kesetaraan gender ini. Seringkali kita menemui komentar kalau kesetaraan gender kenapa perempuan gak masang galon air sendiri, kenapa harus laki-laki gitu. Atau kalau memang laki-laki punya hak yang sama dengan perempuan, kenapa sih harus ada gerbong khusus wanita di kereta atau di kendaraan umum lainnya? Pilih kasih banget gak sih gitu ya, dipisah-pisahin. Apakah kalau ngobrolin kesetaraan gender nih hanya berkutat di persoalan itu aja Kak? Seperti apa sih pemahaman yang benar yang harus kita ketahui? Ya, sebenarnya kalau bicara tentang kesetaraan gender gitu ya, yang harus kita ketahui adalah bahwasannya dalam peran gitu ya, kita harus memastikan bahwasannya setiap orang bisa melakukan apa saja sebenarnya. Contohnya seperti yang tadi yang ditanyakan ke Deborah terkait apakah hanya laki-laki yang bisa mengangkat galon gitu ya. Padahal banyak sekali teman-teman atau juga komunitas perempuan yang bisa sangat berdaya, yang lebih kuat dari laki-laki sebenarnya, baik dari tenaga, pemikiran, dan segala macam. Namun lagi-lagi kita kalau bicara terkait tentang masyarakat gitu ya, nilai patriarki yang sangat kuat ini juga akhirnya menjadi hambatan untuk kita, tantangan untuk kita. Kita harus benar-benar lawan atau musuh terberat kita dalam mendobrak kebiasaan dalam kesetaraan gender itu adalah nilai patriarki seperti itu. Nah, mengedukasi masyarakat juga tidak sangat mudah seperti itu, karena dari turun-temurun, dari dahulu nilai-nilai patriarki ini sudah ditanamkan seperti itu, dan bahkan ini menjadi doktrin-doktrin yang sangat kuat. Bahkan ini selalu dikaitkan dengan agama. Salah satu contohnya adalah misalnya laki-laki itu ketika sudah laki-laki itu harus menjadi imam keluarga, kepala keluarga. Kenapa akhirnya perempuan tidak bisa menjadi kepala keluarga? Nah, banyak ternyata perempuan-perempuan hebat di luar sana yang bisa menjadi pemimpin sebenarnya. Nah, kata keluarga sebenarnya tidak hanya dalam skup satu darah begitu ya, tapi banyak keluarga yang kita anggap di luar sana secara eksternal itu juga menjadi sebuah keluarga yang menjadi support system kita seperti itu, yang dimana juga
menciptakan sebuah pemimpin atau seorang pemimpin yang notabene dari gender perempuan seperti itu. Nah, memberlakukan kesetaraan gender juga ini upaya yang cukup keras untuk terus diadvokasi gitu. Nah, bicara terkait tentang kesetaraan gender juga, masyarakat juga akhirnya harus paham bahwasannya kita bukan hidup dalam era 60-an, era 50-an atau era 80-an gitu ya. Semakin berkembangnya zaman, teknologi, kita juga harus paham bahwasannya mindset setiap generasi generasi anak bangsa gitu ya, juga akhirnya sangat terbuka tentang kesetaraan. Aku cuma berdoa dan berharap semoga generasi-generasi anak bangsa yang sekarang memiliki pemikiran terbuka terkait tentang peran-peran gender, tidak akhirnya mengikuti doktrin-doktrin patriarki yang cukup kuat di dalam lingkungan masyarakat. Itu menurutku. Itu dulu deh, kalau menurutku itu dulu. Oke Kak, sekarang kita mau ke Ice dulu nih. Ice sebagai seseorang dengan disabilitas, mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih tentang disabilitas dan juga jenis-jenisnya nih Ice. Ya, oke, baik. Terima kasih, Kak. Menurut saya yang sebagai dalam kategori sudah penyandang disabilitas, bahwa disabilitas itu adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental ataupun intelektual yang dalam jangka waktu lama, tetapi akan bisa disembuhkan, namun dalam jangka waktu lama dan berproses yang panjang. Terus jenis-jenisnya itu ada beberapa, disabilitas mental, disabilitas fisik, dan tunaganda. Ya, itu Kak. Kalau Ice sendiri berbicara soal kesetaraan nih sebagai perempuan penyandang disabilitas, pernah nggak sih mengalami perbedaan perlakuan saat Ice berada di lingkungan publik gitu ya? Seperti apa? Kalaupun iya pernah, seperti apa bentuknya dan apa yang sudah diupayakan supaya kesetaraan itu terwujud dan tidak lagi terjadi diskriminasi buat teman-teman penyandang disabilitas? Ice. Ya Kak, dari saya sendiri itu dari segi kemampuan fisik. Nah, contohnya dari diri saya sendiri sering terjadi di lingkungan sekitar saya, menganggap saya bahwa untuk melakukan hal-hal yang mungkin orang lain menganggap bahwa saya tidak bisa, tetapi saya sendiri bisa, tapi orang lain itu tidak mengizinkan untuk saya melakukan hal tersebut. Nah, contoh praktisnya itu di tempat TKL saya Kak, sekarang. Itu banyak karena posisinya saya prakteknya di Telkom nih. Mungkin ada di dalam lingkup praktek saya ini pekerjaannya itu memang jiwa laki-laki semua Kak. Tetapi saya masih bisa melakukan hal yang mungkin laki-laki bisa melakukan. Di sini saya sering dilarang untuk melakukan hal-hal tersebut. Padahal menurut saya sendiri itu saya bisa melakukan itu. Makanya selama saya mengikuti PKL ini, saya seperti banyak tertekan karena mereka yang laki-laki ini melarang saya untuk melakukan hal-hal itu. Nah, saya membuktikan itu dengan saya menunjukkan bahwa saya bisa itu dengan membuktikan banyak hal yang saya lakukan dengan menolak apa yang mereka larangkan. Iya. Gitu Kak. Oke, sebenarnya kamu pun ingin ya sama bisa melakukan hal-hal yang seperti orang-orang lain lakukan. Sebenarnya kamu bisa, hanya orang-orang di sekeliling memandang, oh takut nggak bisa atau seperti apa gitu ya Ice ya. Sebenarnya Ice punya kemampuan untuk itu, melakukan hal-hal tersebut. Seperti itu ya Ice. Iya. Nah, kita ke Karere nih. Kalau berbicara tentang kesadaran terkait kesetaraan gender di masyarakat, ini kan perlu terus dibangun ya Kak ya. Kesadaran seperti apa sih yang harusnya dibangun di masyarakat ini? Apa yang perlu kita tekankan kepada masyarakat? Oke. Nah, kesadaran yang harus dibangun, yang harus kita bangun di masyarakat adalah kesadaran terkait tentang, ya itu tadi, peran gender yang harus setara seperti itu. Namun ini juga akhirnya sudah dilakukan. Kita juga akhirnya harus menyadari dan harus mengatakan bahwasannya
gerakan-gerakan perempuan di Indonesia juga akhirnya memperjuangkan untuk nilai-nilai kesetaraan gender yang ada seperti itu. Berikutnya adalah apa yang perlu ditekankan kepada masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat harus paham bahwasannya nilai terkait tentang perempuan harus di kasur, dapur, sumur itu juga harus dihapuskan. Itu tidak menjadi sebuah tagline ya, atau juga semboyan ketika seorang perempuan mau menikah misalnya, atau ketika seorang perempuan yang baru dilahirkan. Nah, nanti dirimu nggak usah nggak usah ribet-ribet karena dirimu akan di sumur, dapur, kasur misalnya kayak gitu. Nah, dari yang harus ditekankan juga adalah bahwasannya sering sekali sektor pendidikan menjadi hal yang sering ditekankan oleh keluarga dan masyarakat. Tidak perlu kau kerja pendidikan tinggi-tinggi, toh dirimu akan menjadi seorang istri yang melayani suami. Seperti itu. Berikutnya adalah dalam sektor pekerjaan juga. Nggak perlu dirimu akhirnya kerja berat-berat gitu. Dirimu di rumah aja, nerima hasil dari suami misalnya gitu. Atau misalnya contoh adalah tentang kesetaraan gender, anak perempuan yang tidak boleh keluar malam, sedangkan laki-laki boleh. Begitu ya. Berikutnya adalah kesetaraan gender terkait tentang paradigma atau juga stigma orang ketika perempuan yang merokok dengan laki-laki yang merokok. Seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang harus kita tekankan sama masyarakat adalah pertama, perempuan juga sangat berdaya dalam setiap perannya. Kita juga akhirnya harus sering mengedukasi ke masyarakat bahwasanya sudah banyak perempuan-perempuan yang muncul sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang bisa merubah sebuah kebijakan, merubah sebuah keputusan di Indonesia ini. Bahkan banyak perempuan-perempuan berpengaruh yang akhirnya muncul untuk nilai kesetaraan seperti itu. Dan berikutnya untuk masyarakat juga kita bisa menekankan terkait tentang bahwasannya ketimpangan gender adalah sebuah hal yang salah. Ini bukan menjadi sebuah perlindungan gitu ya, bukan menjadi sebuah perlindungan kepada gender yang akhirnya diintimidasi atau dirugikan begitu. Namun ini adalah tindakan kekerasan menurutku. Ini adalah tindakan ketidakadilan dalam menilai hak asasi manusia di Indonesia seperti itu. Dan mungkin kita sebagai orang yang paham gitu, sebagai aktivis, sebagai orang yang sudah sangat memiliki pemikiran terbuka terkait tentang kesetaraan gender dan bahkan sudah menerapkan nilai kesetaraan gender dalam diri kita, keluarga, lingkungan terdekat gitu ya. Kita juga akhirnya bisa memberikan pendekatan-pendekatan yang cukup baik gitu ya untuk nantinya bisa mempengaruhi masyarakat sebagai bentuk edukasi gitu, edukasi terkait tentang pemahaman sebagai aktivis kita yang sudah paham, sudah terkapasitasi terkait tentang nilai kesetaraan gender gitu ya. Kita juga akhirnya harus terus mengimplementasikan, menerapkan kepada diri kita. Berikutnya adalah kita bisa memberikan atau mengedukasi kepada keluarga, terus juga kepada orang-orang yang berada di lingkungan terdekat kita terkait tentang nilai kesetaraan gender. Kita bisa menekankan bahwasannya kesetaraan gender wajib untuk diterapkan, wajib untuk diimplementasikan, wajib untuk didukung karena kesetaraan gender bentuk dari bentuk dari perlindungan, penghormatan kita ketika kita bicara tentang hak asasi manusia. Siapapun itu, mau dia laki-laki, perempuan, atau juga kelompok-kelompok minoritas lainnya, itu memang harus dan wajib diberikan terkait tentang kesetaraan. Mereka dan kita semua berhak atas pendidikan, pekerjaan, atas hidup, ekspresi, dan banyak hal lainnya seperti itu. Menurutku adalah ketika kita bicara tentang kesetaraan gender gitu ya, kita juga harus paham bahwasannya setiap manusia memiliki otoritas terhadap tubuh dan hidupnya. Itu yang harus kita tekankan ke masyarakat, bukan hanya masyarakat sebenarnya. Kita sebagai anak itu sering sekali tentunya mendapatkan ketidakadilan dari keluarga, orang tua, kakak, abang, seperti itu. Nah, kita juga harus terus mengedukasi hal-hal ini. Bahkan mungkin nanti untuk perempuan yang memilih untuk menikah,
perempuan-perempuan yang memilih untuk punya keturunan seperti itu. Aku tidak membilang bahwasannya semua perempuan itu memilih untuk menikah atau tidak menikah gitu ya. Sekali lagi ini adalah hak teman-teman. Teman-teman bebas untuk memilih atas pilihan untuk hidupnya seperti itu. Sehingga ketika ada perempuan yang memilih untuk menikah dan memiliki keluarga dan memiliki keturunan, silakan nantinya kita bisa memberikan pemahaman untuk anak-anak kita, untuk suami kita terkait tentang peran kesetaraan tadi. Dan bahkan kita juga bukan hanya dalam ruang lingkup pernikahan saja, tapi ketika kita berelasi pun kita juga harus membangun nilai kesetaraan antara dirimu mau jadi apa, aku mau jadi apa, dan pekerjaan rumah, pekerjaan kita satu ini kita bagi perannya. Kamu mengambil peran yang mana, aku membagi peran yang mana. Negosiasi, komunikasi, ini perlu ditekankan ke diri kita, perlu ditekankan kepada masyarakat, perlu ditekankan kepada keluarga kita. Ketika kita ingin menentukan hidup orang, ketika kita ingin mencampuri keputusan orang, kita juga harus bahwasannya sadar bahwasannya kita juga tidak akan pernah menikmati ketika hidup kita, keputusan kita terlalu dicampuri. Hidup kita, keputusan kita terlalu diobrak-abrik sama orang lain. Karena kita tahu bahwasannya apa yang terbaik dan apa yang menjadi tidak terbaik untuk hidup kita. Sekali lagi, tubuh dan hidup kita adalah otoritas penuh milik seseorang itu tersebut. Begitu. Iya. Betul sekali Kak, kesetaraan itu sangat diperlukan ya Kak zaman sekarang. Nah sekarang kita ke Ice dulu nih. Ice, kamu kan pasti setiap hari menggunakan yang namanya fasilitas umum ya, bisa kendaraan umum atau apapun itu yang digunakan secara publik. Kita melihat banyak yang belum ramah disabilitas ya untuk fasilitas umum ini. Seperti apa sih Ice melihat hal ini? Apa yang menurut Ice harus ditingkatkan? Kalau untuk tentang fasilitas umum atau kendaraan umum ini di lingkungan saya, Kak, memang kalau di lingkungan saya ini belum ada kendaraan umum atau fasilitas umum itu yang tersedia khusus untuk disabilitas. Namun di sini pemerintah sudah menyiapkan atau sudah ada untuk pejalan kaki disabilitas sendiri. Tetapi di sini untuk kesadaran masyarakatnya di sini itu sangat rendah. Masih banyak yang membawa motor itu yang melewati jalan khusus untuk disabilitas. Padahal kalau kita melihat bahwa pemerintah sudah menyiapkan khusus jalan khusus untuk disabilitas, tetapi masyarakat tidak peduli dengan hal tersebut, masih melewati jalan itu dengan membawa sepeda motor. Nah, yang perlu saya upayakan di sini nih bahwa kesadaran masyarakat itu sendiri, karena masih banyak di sini nih yang belum menyadari bahwa disabilitas itu betul-betul harus dipedulikan, harus dijaga, karena di sini masih banyak yang kurang paham itu apa itu disabilitas. Ya itu Kak. Nah oke. Lalu Ice, kalau dari segi disabilitas, praktik-praktik baik apa sih sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dengan teman-teman yang non-disabilitas di lingkungan terkecil, misalnya di keluarga gitu Ice? Menurut Ice? Oke Kak, saya sebagai disabilitas sendiri, upaya yang saya lakukan untuk kesetaraan dengan non-disabilitas itu apa? Dengan saya melakukan, meskipun disabilitas itu kan tidak semua pekerjaan itu yang dikerjakan oleh non-disabilitas itu bisa dilakukan oleh disabilitas. Namun disabilitas itu bisa melakukan apa yang dikerjakan oleh non-disabilitas tergantung kemampuannya. Jadi bagi saya pribadi itu kalau di lingkungan keluarga saya sendiri, saya sering melakukan atau membantu mama yang misalnya yang sering dilakukan oleh non-disabilitas seperti memasak, mencuci, itu saya bisa lakukan karena itu masih bisa di atas kemampuan saya, Pak. Wah Ice, bisa masak apa nih biasanya nih? Mantap juga nih Ice nih. Ya dari SD kan saya masih
dengan orang tua, sama SMP masih dengan orang tua. Jadi selama itu saya diajar untuk masak nasi, masak pokoknya yang seperti hal-halnya mama lakukan lah di dapur, masih saya bisa. Iya. Berarti kalau untuk hari-hari ke sekolah bisa bawa bekal lah ya, Ica udah masak sendiri di rumah gitu ya. Iya Kak, bisa. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kita ke Kak Rere dulu nih, Kak Rere lagi. Kalau menurut Kak Rere, bagaimana Kakak melihat permasalahan kesetaraan gender yang masih terus terjadi sampai saat ini? Kenapa sih masih langgeng sistem patriarki ini di negara kita khususnya? Ya, apa ya? Kenapa masih langgeng sistem patriarki di apa namanya eh, negara kita ini ya. Jadi kan sebenarnya sistem patriarki ini itu apa namanya melahirkan produk-produk seperti kayak apa namanya eh, gender biner seperti itu, gender superior dan heteronormativitas seperti itu. Gender biner di mana Indonesia masih sangat sangat biner sekali terkait tentang yang ada di Indonesia ketika anak lahir itu adalah perempuan dan laki-laki gitu, atau warna itu putih dan hitam seperti itu. Berikutnya ketika gender superior adalah nilai bahwasannya anak laki-laki adalah anak sang raja, sedangkan anak perempuan adalah anak lengkap seperti itu. Ketika apalagi dalam kultur Batak misalnya contoh anak laki-laki itu sangat dinanti gitu karena dianggap menjadi penerus marga. Bagaimana anak perempuan? Kenapa tidak menjadi penerus marga seperti itu? Karena kan darahnya sama ya dari sang bapak. Berikutnya ada produk lagi heteronormativitas bahwasannya laki-laki itu harus bekerja keras, harus keluar kerjanya, boleh kemana saja, sedangkan perempuan di rumah. Berikutnya heteronormativitas, laki-laki yang pakai celana ketat, bajunya agak berwarna itu dianggap aneh begitu. Atau misalnya perempuan yang ibaratnya adalah berpakaian seksi dan segala macam itu tidak wajar dilakukan begitu. Karena perempuan itu harus pakai baju yang sangat tertutup misalnya. Atau misalnya laki-laki itu harus menyukai perempuan gitu secara biologis dan kebalikannya seperti itu karena harus memiliki keturunan lain-lain. Berikutnya selain itu, kenapa akhirnya patriarki ini sangat sangat lekat dan sangat kuat di Indonesia? Ternyata selain dia punya anak, dia punya alat promosi gitu ya. Ada wadah untuk mempromosikan. Dari siapa yang mempromosikan sistem patriarki ini? Ternyata ada satu budaya. Budaya ini sangat mempromosikan terkait tentang patriarki yang tadi aku bilang. Marga itu hanya diturunkan kepada anak laki-laki dan anak laki-laki yang akan memberikan marga kepada keturunannya. Berikutnya, ternyata selain budaya ada agama nih. Agama bahwasannya laki-laki boleh nikah 4 kali, perempuan nggak boleh nikah 4 kali gitu. Karena akan berdosa gitu ya. Jadi pemimpinnya nanti bingung, ada 4 orang pemimpinnya begitu dianggap. Itu dipromosikan. Berikutnya juga ada yang mempromosikan. Siapa mempromosikan? Masyarakat dan individu. Individu sendiri mempromosikan terkait itu. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Jujur kayak misalnya orang tuaku, kakakku, adik-adikku, abang-abangku gitu ya, yang di sekitaranku masih sangat lekat dengan patriarki, begitu, masih sangat lekat dengan hal-hal seperti itu, nilai-nilai heteronormativitas, jujur gender biner seperti itu masih sangat lekat begitu. Nah, jadi bagaimana akhirnya kita bisa mendobrak kekuatan si patriarki di Indonesia ini? Ya pertama adalah harus ada gerakan. Kita jangan berhenti untuk berjuang. Kita jangan berhenti untuk mengedukasi, memberikan informasi yang benar terkait tentang kesetaraan di Indonesia ini. Tidak melihat kesetaraan dalam sektor apapun, baik dari sektor gender, sektor pendidikan, sektor pekerjaan, sektor kesehatan, sektor peran dalam keluarga juga harus terus kita woyo-woyokan, terus kita kampanyekan. Mana sebenarnya hal yang benar untuk kita implementasikan harus kita terapkan di Indonesia ini seperti itu. Apakah ini sangat lama? Ya benar. Sebuah advokasi, sebuah perubahan tidak mudah membalikan telapak tangan. Namun percayalah bahwasannya sebuah advokasi ketika kita konsisten, kita sama-sama bergerak, berkumpul, berjuang sama-sama dengan tujuan yang sama, tujuan yang satu, percayalah
kerja-kerja advokasi akan menghasilkan tujuan yang kita inginkan. Salah satu contohnya adalah kalau teman-teman paham terkait dengan kerja-kerja advokasi, yaitu bagaimana perubahan ekspresi teman-teman transgender perempuan di dalam Mixed Dukcapil yang dulu sangat ditolak, sekarang diterima. Jadi ketika kita bicara tentang kerja-kerja advokasi dalam memperjuangkan peran kesetaraan gender, aku yakin sudah akan membuahkan hasil seperti itu. Namun kalau tadi aku bilang range-nya 1 sampai 100 sangat minim gitu. Tapi itu harus menjadi sebuah kebahagiaan untuk kita. Bahwasannya kerja kita selama ini tidak sia-sia seperti itu. Dan percayalah bahwasannya ketika kita bekerja, berdarah, berkeringat dalam memperjuangkan sesuatu, namun kita percaya, kita punya strategi, kita punya pendekatan yang sangat-sangat baik ke masyarakat, ini akan sangat mudah diterima begitu. Karena kalau kita bisa lihat bahwasannya aku tidak mengeneralkan semua masyarakat menerapkan sistem patriarki gitu ya, tapi ada beberapa kelompok-kelompok yang akhirnya sudah memahami terkait tentang bahwasannya nilai patriarki di Indonesia ini sangat salah. Nilai-nilai patriarki untuk diterapkan di keluarga, di masyarakat ini juga salah begitu. Banyak keluarga, banyak masyarakat juga yang akhirnya memahami bahwasannya apa yang menjadi keputusan anaknya gitu ya, apa yang menjadi banyak orang tua yang akhirnya memikirkan aku tidak akan mengutamakan kemauanku karena kemauanku ada di kemauan anakku. Seperti itu. Itu menjadi sebuah kata kunci yang pernah aku dapatkan dari beberapa keluarga di Kota Medan terkait tentang keputusan anaknya, misalnya kau perempuan harus jadi perawat begitu. Tapi aku nggak mau gitu. Dia pengen jadi polwan, dia pengen jadi TNI gitu, dan ternyata keluarganya mendukung gitu. Itu bentuk dari kesetaraan gender sebenarnya. Dan percayalah bahwasannya gunung-gunung kecil yang mulai muncul ini akan sama-sama meletus dan sama-sama memunculkan gunung yang lebih besar yang akan sangat terlihat, yaitu gunung kesetaraan gender di Indonesia. Oke, baik Kak Rere, terakhir nih Kak, apa rekomendasi yang mau Kak Rere sampaikan kepada pemerintah khususnya terkait kesetaraan gender ini? Oke, rekomendasi yang ingin aku ingin sampaikan ke pemerintah gitu ya, terkait tentang pertama, berikanlah ruang-ruang sebanyak mungkin untuk teman-teman perempuan gitu ya, teman-teman perempuan dan teman-teman komunitas lainnya yang dianggap perannya tidak terlalu penting dan dianggap perannya lebih di bawah daripada laki-laki. Berikanlah peluang itu dalam sektor pemerintah, biar kalian juga akhirnya mendengar bahwasannya mereka ini juga sangat kuat dan juga sangat penting untuk Indonesia. Kedua adalah tolonglah jangan buat kebijakan yang akan merugikan masyarakatmu. Nilailah masyarakatmu dengan setara gitu ya. Buatlah kebijakan yang cukup ramah dan seringlah untuk berkomunikasi ketika dalam membuat sebuah kebijakan. Jangan akhirnya ini sangat merugikan satu belah pihak kelompok gitu ya, dan menguntungkan pihak lainnya yang kau anggap sebagai orang atau superhero untuk Indonesia. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rere. Sekarang ke Ice nih, Ice. Kalau dari kamu, apa rekomendasi yang kamu mau sampaikan kepada pemerintah terkait kesetaraan antara disabilitas dan non-disabilitas, Ice? Di mute? Oke, diulang ya. Ya Kak, rekomendasi yang ingin saya sampaikan untuk ke pemerintah, yaitu seperti yang Kak Rere sampaikan tadi itu, peluang-peluang untuk anak disabilitas, karena yang saya lihat itu bahwa masih banyak anak-anak disabilitas yang peluangnya itu banyak tetapi tidak tersampaikan. Nah, contohnya itu di bagian pekerjaan. Kalau saya lihat di lingkungan sekitar saya, bahwa banyak yang anak non disabilitas yang meragukan untuk memberikan pekerjaan di anak disabilitas.
Jadi saya berharap bahwa pemerintah dapat memberikan pekerjaan-pekerjaan kepada disabilitas supaya disabilitas dapat membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh non disabilitas ini bahwa yang disabilitas tidak bisa melakukan atau bekerja itu dapat terbuktikan. Itu Pak. Baik, oke, terima kasih untuk waktunya Kak Rere. Kak Rere ini dari Petrasu ya, sebagai Ketua Persatuan Transpuan Sumatera Utara. Dan juga aku mau Ya, benar. ngucapin terima kasih untuk Wilhelmina Ice alias Ice sebagai anggota organisasi disabilitas Labuan Bajo San Kita. Dan juga Ice ini masih bersekolah juga, sukses untuk sekolahnya ya Ice. Dan Kak Ya, Rere Kak. juga sukses untuk semua yang sedang dilakukan saat ini. Terima kasih Thank you, Kak atas Deborah. waktunya, sama-sama Kak Rere. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here Right Now Too, dan Generation Gender. Nah, untuk ide dan masukan silahkan kirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan. Ikuti juga podcast yang cocok untuk curious minds kamu hanya di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tania pamit. Salam. Baru saja kamu simak podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here Right Now Too, dan Generation Gender.